jatuhnya diculik, ya. Tapi bisa kenal Kapolwil Surabaya dan bisa telepon minta tolong, walaupun beliau waktu itu bilang, tapi ketemunya jangan ketahuan ya gitu. Dan tapi saya lihat Eros itu ada semuanya. Dia konektor jelas, dia maven jelas, bikin lagu jadi legenda, ya kan? Oh, badai pasti berlalu lah, banyak lagu. Bikin film banyak lah, langsung legendaris juga. Bikin tabloid, pas menyusul Kompas dibredel. Nah, kemudian ambil partai yang tadinya cuma dapat 3% suara, diubah menjadi Partai PDI Perjuangan, dipimpin oleh Ibu Mega, ikut pemilu, dapat lebih dari 33% suara. Itu rekor barangkali yang tertinggi dicapai. Padahal dalam mencapai itu, kan beliau memang tidak sendirian. Bukan karena dia orang Superman hebat bisa maju di depan semua musuh digaplokin, enggak. Tapi itu loh, jalur-jalur sutranya itu dan rayuannya. Dan rayuannya itu tidak hanya mempan pada Mbak Dewi ya, dengan lagunya yang terkenal itu, Visi, waduh nanti dinyanyiin lah. Tapi bahkan seorang Kapolwil bisa dirayu itu di Surabaya. Bisa cerita bagaimana ya? Baik, terima kasih. Saya sebetulnya ini agak deg-degan sih. Yang saya hadapi ini kan orang hebat-hebat semua. Terutama ada Ibu Mega, komandan saya. Bukannya Bapak dulu suruh nangkep? Jadi perkenalan saya dengan Eros, saya ini mau manggil Pak terlalu terhormat, Eros manggil Dik terlalu saya mudahkan. Saya biasa manggil Eros karena dia kenal saya Kapolres Jakarta Barat itu tahun 1986. Dia datang ke kantor memperkenalkan diri sebagai penanggung jawab atau pemilik detik ya. Detik ya. Nggak tahu saya yang lain di bawah siapa. Tapi saya memang mengagumi dia sejak awal. Sejak kapan? Ya sejak dia bikin film Cut Nyadin. Sejak dia bikin lagu-lagu yang bermutu itu. Walaupun saya sering ngecek dia juga. Tapi tidak pernah marah dia sih. Saya juluki dia itu seniman Malah. Seniman? Malah. Sekali aja. Kayak itu meteor gitu kan. Ya, Buat terus hilang gitu. Kan, ya. Bikin film Cut Nyadin, wah bagus sekali. Menurut saya film Indonesia yang bagus itu Cut Nyadin. Ya baik tata artistiknya, baik jiwanya, baik bagaimana dia menggambarkan perlawanan Cut Nyadin pada Belanda, termasuk tata artistik itu. Jadi dia bikin benteng itu, benteng membawa itu melalui survei yang matang, bermutu. Tapi ya sudah, Cut Nyadin aja. Habis itu tidak ada lagi film dia. Pak, kalau Bapak ngomong gitu, bentar lagi dia bikin film yang lebih hebat lagi, Pak. Nah, saya itu sebetulnya kan berharap ya, suatu ketika Eros ini bikin film Soekarno, seperti Bung Karno, atau Diponegoro, seperti orang membuat film tentang Gandhi. Saya dulu lihat film Gandhi ini di mana saya lupa, lagi di luar, ada film Gandhi, nonton. Luar biasa tuh. Film Gandhi itu sutradaranya saya lupa, tapi orang asing, orang Amerika. Produsernya orang asing. Nah, saya berharap suatu ketika saya melihat film itu dibuat oleh Eros. Tapi sampai sekarang tidak muncul-muncul lagi film itu. Pembakar filmnya ya. Ada film tentang Soekarno, tapi menurut saya kurang pas. Karena bukan Eros yang bikin, Pak. Bukan, karena memang jadi lain. Bukan apa yang digambarkan itu lain, suka ngelamun gitu ya. Ngelamun ingat kekasihnya gitu.
Padahal yang kita ingin tangkap dari situ adalah elan perjuangannya, elan bagaimana beliau memimpin bangsa ini. Saya harapkan itu dari Eros, tapi tidak muncul-muncul. Mungkin nggak ada biaya. Kemudian lagu Badai Pasti Berlalu, waduh. Tapi ya sudah. Habis itu saya tunggu-tunggu, belum. Banyak Ros kowe kok nek gawe apa-apa apik ning pisan tok. Oh, saya hanya ingin membuktikan bahasa mampu, Mas. Enggak cukup itu. Habis itu apalagi gitu yang berguna untuk masyarakat bangsa dan negara. Oke, Mas Bimantoro, buku ini saya lihat sudah seperti sebuah skenario atau skrip sebuah film yang tinggal dibikin aja. Oh iya. Mungkin itu saya perkenalan secara. Tapi kok beliau bisa coba perkenalan pertama bisa langsung korek-korek ketahuan deh ternyata Pak Siro Bimantoro ini ternyata banteng juga turunannya. Itu gimana dikorek-korek itu? Ya begini, saya ini dihubungi dia ini setelah sekian tahun nggak pernah ketemu sebetulnya. Oh. Jadi waktu di Surabaya dia datang bersama Noviantika ya, sama satu orang lagi saya lupa. Sama Anis ya Bang Sir. Dodo. Kebetulan saat itu saya ditunjuk menjadi komandan pengamanan KLBPD. Yang sebetulnya itu biasanya yang ambil alih itu kan tentara ya. Ya. Kodam biasanya Pak. Korem. Korem. Tapi waktu rapat di Kodam dipimpin oleh Panglaksus Jatim Mayor Jenderal Hari Sudarno pangkatnya. Itu dananya nolak. Oh, Namanya Sutarto, Kolonel Sutarto. oh, bukan yang jadi Panglima TNI bukan ya? Bukan. Oh itu Tarto adik ini 67 landingnya Yoso bukan? Ya. Nah di situ dia nolak, berdiri mengusulkan. Oh. Karena ini disorot oleh internasional dan bobotnya segala macam, maka sebaiknya yang jadi danpam itu adalah polisi. Lempar bola panas ya. Saya di sebelahnya, Ya. dan dia nggak ngomong-ngomong dia Ya. gitu. Tapi saya menangkap itu dan saya ditanya, satu, wah ini penghinaan dong. Ya. Emangnya cuma lo aja yang bisa gitu. Oh saya langsung berdiri, siap sanggup dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya minta tentara yang berseragam tidak ada di lokasi. Karena tadi katanya disorot. Ya. Jangan sampai seolah-olah ini kerjaan tentara aja untuk mengerjain KLBPD ini. Kalau ada apa-apa, oleh karena itu saya minta syaratnya. Jangan sampai ada seragam TNI di arena KLB. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan melibatkan tentara untuk melaksanakan pengamanan. Saya hanya minta cadangan 1 batalion itu on call di kesatuan. Dan saya minta kepada Bapak Kapolda dari situ. Saya minta kekuatan 8 kopi Brimo untuk menjadi unsur pengamanan. Kemudian saya tanya, apakah tugas pokok saya? Karena biasa. Kalau di kita itu, kalau kita ditugaskan harus tahu tugas pokoknya. Tugas pokoknya mengamankan KLB, pengamanan KLB. Apakah ini berarti semua bentuk gangguan terhadap KLB saya boleh menindak? Iya, nah sudah kalau gitu. Ya, semua dengar, nah, semua danrem ada, semua Kapolwil ada, jadi disaksikan orang banyak. Padahal itu kuncinya di situ menurut saya. Jadi saya boleh menindak siapa saja yang mengganggu. Oleh karena itu saya minta dipisahkan antara operasi intelijen, operasi sospol, dan operasi pengamanan itu sendiri. Ya, saya setuju kata Pangdam itu. Jadi Bapak cuma operasi pengamanan aja. Pengamanannya. Yang sosok sama intelijen orang lain. Silakan main sendiri, tapi tidak boleh berseragam. Dan apabila
melakukan gangguan terhadap